Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Zain Permana. Vlog kali ini sambil jalan-jalan ya teman-teman. Saya sambil nyetir. Sekarang ada di jalan tol, berangkat dari rumah di daerah Kiara Condong menuju kampus tempat saya ngajar di Fakultas Psikologi Unjani di kota Cimahi. Jadi hampir tiap hari saya harus berangkat keluar kota untuk ngajar ya. Kenapa? Karena rumah di Kiara Condong di Bandung, tempat ngajar di Unjani di Cimahi. Tapi kita nggak akan bahas soal itu ya. Sambil teman-teman menikmati perjalanan, melihat jalanan, saya pun juga fokus dan konsentrasi sambil nyetir. Kita akan bahas lebih detail, lebih dalam juga, ngomongin soal luka pengasuhan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nyimak 2 video yang lalu, saya udah bahas terkait dengan apa yang terjadi sih sebetulnya pada luka pengasuhan ya. Jadi secara umum gini teman-teman, luka pengasuhan adalah keadaan di mana terjadi interaksi yang satu, ketidakmampuan orang tua dalam mengkomunikasikan gaya pengasuhan. Kedua, ketika kondisi psikologis anak yang memang masih belum matang dalam menyimpan ingatan terkait perlakuan, sehingga yang diingat adalah bagian-bagian yang menonjol, dan biasanya hal itu adalah hal-hal yang negatif. Nah, ingatan yang kemudian error, keterampilan komunikasi yang banyak bias dan juga error, menyebabkan banyak ya, ataulah cukup sering terjadi kejadian-kejadian yang dirasa tidak menyenangkan. Nah, kejadian tidak menyenangkan ini kemudian disebut sebagai luka pengasuhan. Begitu. Nah, yang tidak banyak orang tahu adalah seolah-olah korban dari luka pengasuhan itu si anak saja, padahal enggak. Seringkali yang jadi korban juga adalah orang tua. Orang tua pun menjadi korban atas apa? Tadi ya, ketidakmampuan dia dalam mengkomunikasikan. Nah, memang apa yang terjadi? Karena kalau pada anak itu ya, ketidakpercayaan diri ya. Jadi orang-orang yang kemudian merasa mendapatkan luka pengasuhan tadi biasanya pertama mudah untuk mengalami, merasakan kecemasan, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kecanggungan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang kemudian mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika masa kecil atau luka pengasuhan. Karena tadi ingatan-ingatannya adalah ingatan-ingatan yang kemudian seringkali negatif dari pengalaman pengasuhan dan perlakuan orang tuanya. Nah, ini yang kemudian menjadikan si anak itu menjadi orang-orang yang gimana? Orang-orang yang gampang cemas, ya, gampang panik, kalau ngambil keputusan ragu-ragu, kalau interaksi penuh kecanggungan atau ketakutan, takut salah, takut mengecewakan, takut akan penolakan. Ya, itu banyak ciri di antara orang-orang yang terkena luka pengasuhan. Itu bagi anak tuh ya. Kalau bagi orang tua emang seperti apa? Biasanya mereka mengalami yang disebut dengan gangguan eksistensial ya. Gangguan eksistensial itu apa aja? Seringkali yang paling utama tuh kesepian ya. Masa tua penuh kesepian, hati yang penuh kekosongan dan kehampaan, kebutuhan akan perhatian yang tidak bisa diberikan sama siapa-siapa kecuali oleh anak ya, atau orang-orang yang terdekat. Itu juga ciri-ciri orang tua yang kemudian terkena dampak dari luka pengasuhan. Bukan berarti mereka salah diasuh ketika kecilnya si orang tua ini, bukan. Tapi ketika mereka tidak mampu mengkomunikasikan gaya pengasuhan yang sepadan, yang relasional sama anaknya, mereka nanti itu di masa tuanya ketika anak-anaknya udah mandiri dan dewasa, mereka akan mengalami krisis-krisis eksistensial itu. Ya, kesepian, kehampaan, kegiatan-kegiatan yang kosong sehingga nyari-nyari perhatian, kayak gitu tuh.
Jadi kalau teman-teman sekarang gini ya, ngelihat orang-orang tua ya di umur-umur 50-an ke atas, mereka tuh haus banget sama perhatian gitu ya. Terus juga gampang banget ngerasa sepi ya. Di tengah keramaian aja masih cari-cari perhatian, nyari bahan obrolan gitu ya. Wah, caper aja pokoknya. Itu barangkali tipe-tipe orang tua yang cara ngasuh mereka adalah cara-cara ngasuh yang tidak mampu untuk mengkomunikasikan gaya pengasuhan. Nah, itu juga akibat dari luka pengasuhan, teman-teman. Jadi di video ini mudah-mudahan teman-teman paham ya, bahwa korban luka pengasuhan itu bukan hanya anak, tapi juga orang tua tuh. Anak dapat ketidakberhargaan, ketidakpercayadirian, orang tua dapat apa? Kesepian dan kehampaan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan video ini tidak ada lagi mindset korban ya pada anak. Kang, aku tuh tahu nggak, aku tuh korban dari luka pengasuhan. Atau kalau gitu berarti orang tua kita juga korban, tidak berhak dan tidak boleh juga untuk disalahkan. Kalau kita korban luka pengasuhan, maka orang tua pun juga jadi korban atas luka pengasuhan, teman-teman. Dan itu yang harus kita pahami ya. Karena tadi balik lagi, prinsip utama dari luka pengasuhan adalah dia relasional atau bentuknya dua arah. Nah, karena dua arah, maka imbasnya, dampaknya juga dua arah. Nah, teman-teman yang sekarang menyimak dan nonton mesti paham nih. Oh iya ya, ternyata gitu. Ternyata bukan hanya aku yang jadi korban, bisa jadi juga orang tuaku. Rasa-rasa sepi, hampa, kesepian di masa tuanya itu muncul dan lahir dari gaya-gaya komunikasi mereka ketika kecil terhadap kita. Makanya interaksi kita juga penting ya waktu kecil ya, terutama kalau kita udah sadar. Nah, walaupun memang interaksinya didominasi oleh orang tua, tapi balik lagi karena ini relasional, bersifat dua arah. Makanya gimana cara menanggulanginya, guys, teman-teman? Teman-teman nih yang udah siap-siap jadi orang tua, atau teman-teman yang sedang menjadi orang tua, sering-seringlah banyak melibatkan anak dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak banyak ditutup-tutupi, yang tidak banyak ditekan, yang tidak banyak tuntutan, tapi apa? Banyak melibatkan tadi. Kita banyak melibatkan topik dan obrolan, kita meminta saran dan pendapat. Itu jangan malu untuk melakukan itu. Justru hal itu penting untuk kita lakukan ya. Alhamdulillah udah nyampe Tol Baros. Kita sebentar lagi nyampe di kampus Unjani. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada komentar terkait topik atau tema hari ini, jangan ragu untuk drop di kolom komentar ya. Terus juga jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share ke orang-orang yang barangkali membutuhkan wawasan pengetahuan soal luka pengasuhan. Sekian dulu video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.